Setelah sekian lama, akhirnya Andretti mengumumkan secara resmi niatnya untuk masuk ke F1 sebagai tim baru. Andretti akan bekerja sama dengan General Motors lewat branding Cadillac mereka untuk membuat tim F1 serba Amerika di masa depan. Nantinya, tim baru ini akan diberi nama Andretti Cadillac Team, dan sekarang sedang masuk di tahap pembuatan proposal yang nantinya akan dikirimkan kepada FIA. Seperti yang kita tahu, Andretti sudah lama tertarik untuk mengembangkan sayap industri balapnya ke F1. Februari tahun lalu, ia mengungkapkan rencananya untuk memulai operasional tim F1 di masa depan dan menghabiskan musim 2022 untuk berdiskusi dengan berbagai pihak guna mewujudkan impiannya. Setelah pasang surut dengan berbagai penolakan dari tim-tim besar dan bahkan dari CEO F1 sendiri, akhirnya pintu sedikit demi sedikit mulai terbuka bagi Andretti beberapa bulan belakangan ini. Dimulai dari Stefano Domenicali yang akhirnya luluh dan siap menerima kedatangan tim ke-11 di F1, sampai kemudian, beberapa hari yang lalu, Presiden FIA, Mohammed Ben Sulayem, secara terbuka lewat akun Twitter mengatakan kalau mereka mempertimbangkan untuk menyambut tim baru. Dia meminta timnya di FIA untuk meluncurkan proses Expression of Interest sebagai semacam platform pendaftaran serta proses assessment bagi mereka yang ingin menjadi tim baru di F1. Pernyataan Ben Sulayem ini tentu jadi angin segar bagi Andretti, dan tidak lama setelah itu, ia bersama dengan Cadillac mengumumkan niat serta rencana mereka untuk bergabung sebagai tim di F1 masa depan. Andretti dan General Motors atau GM sudah saling berdiskusi sejak musim panas tahun lalu, sampai kemudian keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam sebuah proyek besar di F1 dan siap mengajukan diri secara formal sebagai tim baru. Hal ini dilakukan oleh Andretti mengingat ia tidak bisa masuk F1 seorang diri tanpa dukungan dari nama atau brand besar. F1 berulang kali memberi indikasi jika mereka lebih mengutamakan tim pabrikan, atau setidaknya ada unsur branding pabrikan besar di sana. Itu membuat Andretti selama ini kesulitan untuk melakukan langkah serius karena timnya cuma berdiri sendiri dengan nama Andretti Global F1 Team. Bekerja sama dengan GM sebagai perusahaan otomotif raksasa di Amerika Serikat, Andretti kemudian sukses menggandeng nama besar Cadillac yang nantinya akan memudahkan mereka dalam proses assessment karena terdapat keuntungan komersial bagi F1 dari situ. Kedatangan Cadillac pastinya akan menambah value dari F1 itu sendiri, terutama di pasar Amerika yang selama ini jadi ladang keuntungan bagi mereka. Cadillac juga diuntungkan secara global dengan perkembangan marketing F1 yang pesat dalam 3 tahun terakhir. Secara operasional, tim Andretti ini nanti akan berpusat di Amerika Serikat. Tepatnya, mereka akan membangun sebuah fasilitas tambahan di kawasan Indiana yang ditargetkan sudah bisa dipakai pada 2025 mendatang. Selain itu, Andretti juga akan membangun markas tambahan di Eropa. Dirumorkan markas tersebut akan terletak di dekat kawasan Brackley, Inggris, lokasi yang sama dengan markas tim Mercedes. Dua fasilitas baru tersebut bukan cuma untuk F1 saja, tapi juga untuk proyek-proyek lain, mengingat Andretti mengikuti banyak sekali ajang balap. Andretti bahkan sudah merekrut banyak staf dan seorang technical director yang menggambarkan betapa siap dan betapa niatnya mereka di dalam proyek ini. Seperti yang kami katakan di awal, impian mereka adalah membuat tim yang serba Amerika, termasuk pembalapnya. Pembalap Andretti di IndyCar, Colton Herta, tentu masuk jadi kandidat utama untuk jadi pembalap pertama yang mengisi kursi di tim tersebut. Yang menarik adalah peran General Motors di dalam proyek tim F1 ini, bukan sekedar menjadi sponsor branding lewat Cadillac saja, tapi GM juga siap memberikan bantuan-bantuan teknis seperti aerodinamika dan pengembangan mesin bagi siapapun pabrikan yang akan memasok nantinya. Andretti juga dipersalahkan untuk mengakses secara penuh fasilitas balap yang dimiliki oleh GM. Hal tersebut setidaknya menunjukkan ketertarikan yang serius dari GM, yang bukan tidak mungkin kalau mereka di masa depan akan mencoba untuk membuat mesin F1 sendiri. Untuk saat ini, Andretti belum jelas akan bekerja sama dengan pabrikan mana mengenai pemasok mesin. Tapi diyakini jika mereka sudah menandatangani kontrak dengan salah satu supplier untuk tim F1 mereka di masa depan. Ada beberapa nama yang muncul, seperti Renault yang pernah didekati oleh Andretti beberapa bulan yang lalu. Renault mungkin adalah pilihan yang oke, mengingat mereka saat ini cuma menyuplai tim pabrikan Alpine saja, dan mesin mereka punya potensi yang cukup menjanjikan. Selain itu, tentu ada nama Honda yang muncul mengingat Andretti sudah mengenal dengan baik pabrikan Jepang tersebut lewat kerjasamanya di IndyCar. Honda cukup realistis mengingat prestasi mereka di F1 bersama Red Bull dan punya pengalaman yang oke. Tapi masalahnya, masa depan Honda masih belum jelas untuk musim 2026. Apalagi, baik Andretti maupun GM sepertinya kurang berminat untuk memilih mesin Honda. Untuk sekarang, Andretti dan Cadillac belum punya target waktu mengenai kapan mereka bisa mulai balapan di F1.
Masih terlalu dini untuk membicarakan balapan pertama mereka, mengingat proses yang akan dihadapi Andretti masih sangat panjang. Saat ini, mereka masih ada di dalam tahap pembuatan dan pendaftaran proposal yang nanti akan melewati proses assessment dalam forum Expression of Interest di FIA. Assessment ini meliputi kemampuan teknis dan sumber daya tim, lalu kemampuan untuk tampil dan mempertahankan performa di level kompetitif F1, lalu pengalaman tim serta SDM, dan yang terakhir adalah value yang diberikan tim ke ajang F1. Jika mereka lolos assessment tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membayar uang anti-dilution atau biaya masuk sebesar $200 juta yang bakal dibagi-bagikan kepada 10 tim yang sudah ada di F1. Tapi seperti yang pernah kami bahas dulu, biaya ini sangat besar dan cukup kompleks pencairannya. FIA dan F1 punya mekanisme atau nego-nego tipis yang bisa membuat Andretti Cadillac tidak membayar uang masuk tersebut, atau setidaknya bisa dikurangi jumlahnya. Tapi kalaupun mereka harus membayar $200 juta, uang sebesar itu bisa di-cover dengan mudah oleh mereka. Jadi, harusnya bukan sebuah masalah. Setelah proses-proses administrasi tersebut selesai, maka Andretti sudah bisa memasang target kapan mereka akan lakoni debut di F1 dan bisa mendaftarkan timnya sebagai tim ke-11. Setelah itu, mereka akan mempersiapkan semua yang diperlukan untuk menjadi tim baru di F1, dari karyawan, fasilitas, dan infrastruktur, dokumen-dokumen, sampai akhirnya bisa membuat mobil atau sasis perdana. Proses terakhir yang akan Andretti hadapi untuk bisa resmi dan sah menjadi tim baru adalah proses homologasi dari FIA. FIA akan memeriksa seluruh elemen dari tim untuk mengecek kesiapan dan komitmen mereka di F1. Jika sudah lolos homologasi, maka Andretti Cadillac siap ikut balapan perdana. Semua itu tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau bahkan bisa lebih lama. Paling cepat, Andretti seharusnya sudah bisa debut balapan pada 2025 nanti. Tapi mengingat 2025 adalah tahun yang tanggung, maka paling realistis adalah Andretti bisa debut pada musim 2026 mendatang dengan regulasi mesin dan aerodinamika baru. Bagi fans F1, kehadiran tim baru adalah sesuatu yang sudah kita tunggu selama bertahun-tahun setelah Haas pada 2016 silam. Meskipun F1 lebih mengutamakan kestabilan dengan 10 tim yang kompetitif, tapi dengan hadirnya regulasi seperti budget cap, lalu aero handicap, dan cost cap mesin di masa depan, tentu tidak ada alasan lagi bagi F1 untuk menolak kehadiran tim baru. Harapannya bagi Andretti dan Cadillac, mereka masuk F1 bukan cuma sekedar memenuhi ambisi serta nafsu untuk menghadirkan warna Amerika di F1, tapi benar-benar menjadi tim balap yang berkomitmen penuh di F1 dalam jangka panjang dan menikmati segala proses yang akan mereka hadapi nantinya. Semua aspek sudah dimiliki oleh Andretti, dari manajerial tim balap yang berprestasi serta berpengalaman, fasilitas dan sumber daya yang memadai, finansial yang oke, dan hype yang mereka bawa ke F1 pasti akan sangat besar dengan mengganteng nama sebesar Cadillac. Intinya, semoga jika lolos dan benar-benar menjadi tim baru di F1, Andretti Cadillac bisa bertahan lama dan kiprah mereka tidak prematur seperti tim-tim semenjana sebelumnya. Dan yang paling kami nantikan setelah ini adalah langkah serius Andretti akan membuka pintu bagi berbagai pihak lain yang berminat untuk meluncurkan proyek F1 mereka. Sekian di video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.